mukhillun qat wala kabbar mukabbirun qat illa busyira bil jannah. Gak ada seorang pun yang bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah ataupun mengucapkan takbir kecuali ia akan diberikan kabar gembira masuk surga. Maka dari itu disyariatkan di 10 hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalimat-kalimat yang pendek ucapkanlah selalu di setiap tempatmu. Ketika engkau bersama dengan HP-mu, ketika engkau sedang di rumah, sedang di tempat kerja, sedang di dapur, sedang di kasur, ucapkanlah kalimat-kalimat tersebut karena kalimat ini merupakan syiar yang harus diagungkan, yang harus diucapkan oleh seorang muslim ketika di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gak memakan waktu yang banyak kok. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika ada kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memiliki keutamaan yang amat sangat agung, seorang muslim hendaknya memperbanyak untuk mengulang-ulang kalimat tersebut. Dan poin yang kedua, hendaknya seorang muslim pun memahami arti dari kalimat-kalimat tersebut. Jangan hanya sekedar ucapan. Kita pun harus memahami arti dari kalimat-kalimat tersebut. Apa itu arti dari Allahu Akbar? Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rabbaka fakabbir, ay 'azzimhu bitauhid. Maka muliakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala harus tertancap dan terpatri di dalam hati seorang muslim. Ketika seorang muslim sudah mengetahui bahwasannya ta'zim itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia pun menyadari bahwasanya ubudiyahnya itu hanya untuk Allah. Segala sesuatu itu di tangan Allah. Gak ada kekuatan, gak ada kerajaan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya kita melihat orang yang kuat, maka kita akan mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Agung dan Allah Maha Besar. Ketika kita melihat orang kaya pun sama, kita akan mengucapkan Allahu Akbar. Karena jika seseorang ingin merasa sesuatu itu kecil, maka hendaknya ia selalu mengingat-ingat Allahu Akbar. Maka seorang muslim ketika ia mengetahui Allah Maha Agung, ia pun akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu. Kemudian kalimat yang kedua, la ilaha illallah. Ketika kita mengakui dan kita mengucapkan kalimat ini, otomatis kita pun harus menjadikan semua amalan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa untuk Allah, kita meminta istighatsah kepada Allah, kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyembelih untuk Allah. Semua yang dilakukan dari amalan-amalan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Walillahil hamd. Kemudian kalimat yang ketiga, dan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala pujian. Inilah yang selalu kita ulang-ulangi pada rakaat-rakaat kita sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi SAW berkata, afdhalus syukri alhamdulillah. Yang paling afdal syukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadari segala hal yang kita miliki itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika arti ini tertancap betul-betul di dalam hati kita, maka insya Allah kita nggak akan sombong, karena kita sadar bahwasanya harta, kesehatan, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari-hari ini merupakan hari-hari kita mentakzim dan
ngagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan campur adukkan hari-hari ini dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita ulang-ulang kalimat-kalimat tersebut dan kita fahami arti dari kalimat-kalimat tersebut.